nuwun sedulur, sugeng pepanggihan malih kalian kula Bagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur semua, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang Hana Caraka atau aksara Jawa modern, di mana aksara Jawa modern ini berkembang di abad 15 dan sampai sekarang masih ada dan masih digunakan walaupun di tengah gempuran modernisasi dan ada usaha-usaha akan dihilangkan. Seperti kita ketahui bahwa di dalam Hana Caraka itu mengandung berjuta makna. Ada konsep ketuhanan, ada konsep sangkan paraning dumadi, dan juga ada konsep gumelaring jagat. Dan banyak juga sesepuh-sesepuh atau leluhur-leluhur dulu bisa menggali makna dari aksara-aksara Jawa ini, maka bisa dijadikan aji kesaktian atau mantra dari aji kesaktian. Contohnya Musang Bawana Balik. Ada juga yang disebut Raja Kala Cakra. Kesaktian-kesaktian ini didapat dari hasil pemikiran atau ciptaan dari seseorang yang bisa membedah makna aksara-aksara dan kemudian dirangkaikan, maka akan menjadi mantra bagi kesaktian. Dan kesaktian itu masih bisa digunakan sampai sekarang, masih relevan dan ternyata masih bermanfaat, terutama di era-era zaman goro-goro. Jadi bagaimana saya membuka konsep Hana Caraka ini? Monggo kita simak videonya. Sedulur semua, dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya, baik melalui subscribe, like, dan komen. Karena dengan mendukung channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan wawasan-wawasan baru yang mungkin baru bagi panjenengan, dan yang jelas bisa membawa kembali ajaran-ajaran leluhur ke anak cucu kita atau ke generasi muda yang sekarang. Jadi monggo kita babar Hana Caraka. Hana Caraka ini terdiri dari 4 rangkaian kalimat yang masing-masing kalimatnya terdiri dari 5 aksara, yaitu Hana Caraka, kemudian Data Sawala, lalu Pada Jayanya, kemudian Maga Bathanga. Hana Caraka ini terdiri dari 20 suku kata atau aksara. Nah, Hana Caraka ini terdiri dari 20 aksara. Hana Caraka ini unik dan berbeda dengan alfabet lainnya, karena Hana Caraka ini sudah mewakili konsep ketuhanan, sangkan paraning dumadi, dan gumelaring jagat.
serta kehidupan manusia itu sendiri. Berbeda dengan alfabet lainnya. Jadi, Hono Coroko ini yang pertama akan saya babar berawal dari konsep Tuhan menciptakan manusia. Hono Coroko ini bisa diartikan ingsun nyiptakake cahya rasa karsa. Data Sololo bisa diartikan dumadining tetesing salira wadi laksana. Padha jayanya bisa diartikan panca daya jagat yakti nyawiji. Maga Bathara bisa diartikan maremake kegayuhan bali ukul marang akasa. Nah, di sini konsep ketuhanannya adalah Tuhan itu menciptakan itu berdasarkan cahaya, rasa, dan karsa. Semua makhluknya berdasarkan itu. Cahaya, rasa, dan karsa. Berawal dari tetes yang dirahasiakan. Kemudian semua unsur jagat atau 5 unsur bumi menjadi satu ke dalam ciptaannya. Dan ciptaan ini adalah harapan untuk bisa dibanggakan sampai pada waktunya kembali ke angkasa atau kembali ke akasa. Jadi sampai pada waktunya kita nanti selesai itu bisa dibanggakan, bisa diharapkan. Nah, itu konsep yang pertama. Kemudian konsep manusia hidup itu bisa diartikan seperti ini. Hono Coroko urip, nafas, cipta, rasa, karsa. Jadi manusia itu terdiri dari 5: urip, nafas, cipta, rasa, dan karsa. Kalau kita sudah menggunakan kelima tadi, maka Data Sawala datang salah wayahe lan tepat. Nah, tidak akan salah dalam melangkah. Lalu setelah itu baru padha jayanya padhanging jagat yakti nyumurkana. Jadi jagat ini sebetulnya terang, tidak ada yang dirahasiakan jika kita benar-benar mengerti, mengetahui bahwa sistem kerja alam ini seperti apa, maka kita tidak akan salah melangkah dan selaras. Nah, Maga Bathara itu adalah maring gambaring Bathara ngaton. Jadi konsep di sini adalah loro-loroning atunggal, bahwa kita percaya ada Tuhan yang menciptakan alam semesta dan Tuhan yang mempribadi menjadi pribadi-pribadi ke dalam tubuh manusia dan ciptaannya. Jadi ini adalah loro-loroning atunggal. Jadi di dalam semua makhluk ciptaannya itu ada Tuhan yang mempribadi. Jadi kita sebetulnya adalah satu sumber atau the law of one. Nah, ada yang unik dari aksara Jawa, bahwa aksara Jawa itu tidak lepas dari sandangan. Ini bisa dimaknai bahwa orang hidup itu harus memakai sandangan. Karena kita coba, kalau manusia hidup tidak memakai sandangan, artinya bukan manusia.
manusia. Maka dari itu Sang Hono Coroko juga akan berfungsi jika sudah memakai sandangan. Dan sandangan ini bisa dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, sandangan swara. Yang kedua, sandangan sisian. Yang ketiga, sandangan sigekan. Swara ini bisa diartikan getaran atau suara atau intonasi atau frekuensi apapun yang bisa mengeluarkan getaran. Kemudian sisian itu sebagai orang hidup itu harus ada pendamping atau sisian. Kemudian sigekan itu orang hidup harus waspada dengan sigekan. Sigekan itu membuat mati. Apa saja yang membuat mati itu, ya ini ada di sandangan sigekan. Nah, kita bongkar dulu yang sandangan swara. Sandangan swara itu ada 5, yaitu wulu. Setiap ciptaannya pasti ada wulu. Kita bisa melihat. Yang kedua adalah taling. Taling itu pendengaran. Yang ketiga adalah taling tarung. Pendengaran 2 itu kadang bertarung di dalam hati. Kadang-kadang hati ini bertarung karena pendengaran. Salah tidak pendengaran saya, benar tidak pendengaran saya. Lalu kemudian ada pepet. Pepet itu dibentuk, dimepetkan, dimampatkan. Kalau sudah dibentuk dan dimampatkan, maka diberi suku atau kaki. Nah, inilah baru sempurna menjadi jabang bayi yang siap dilahirkan. Konsep ini artinya akan sama dengan sedulur papat limo pancer, karena sandangan swara ini terdiri dari 5, yaitu tadi wulu, taling, taling tarung, pepet, dan suku. Kemudian kita menginjak ke sandangan kedua. Setelah lahir, maka kita tidak dipisahkan dari ruang bineda atau perbandingan selalu ada malam siang, ada benar salah, ada laki-laki perempuan. Nah, ini kita tidak bisa dipisahkan dari itu. Nah, sandangan sisian ini ada 3. Yang pertama adalah cokro atau roh. Roh ini bisa menjadi rasa, bisa menjadi rumangsa. Bisa menjadi rasa, bisa menjadi merasa. Akan berbeda arti. Kemudian ada cerek. Cerek ini re. Re ini bisa resik, bisa reget, bisa kotor, bisa bersih. Jadi kita dihadapkan dengan ruang bineda, pilihan-pilihan. Itu pilihannya tergantung pribadi-pribadi, monggo. Kemudian ada pengkal, yaitu yo. Yo ini bisa yaksan, bisa yakti, bisa palsu, bisa benar, asli. Nah, inilah konsep ruang bineda. Setelah kita lahir, kita akan dikenalkan kepada dualitas terus yang berbeda, dan kita diberikan kuasa untuk memilih. Nah, ini sandangan sisian ini ada 3, maka ini adalah konsep Trimurti. Konsep Trimurti. Nah, kemudian sandangan yang terakhir, yang kategori terakhir adalah sigekan atau yang membuat mati. Jadi setelah kita dihadapkan dengan ruang bineda,
maka kita dihadapkan dengan jegalan-jegalan atau yang membuat mati langkah. Yang pertama adalah layar. Layar itu penutup atau hijab atau pakaian. Terkadang dengan ini juga kita bisa membuat kita mati langkah, membuat kita mati. Maka berhati-hatilah dalam memilih hijab atau pakaian. Kemudian yang kedua ada cerep. Kalau sudah kita diberikan pakaian ageman, maka yang ada adalah fanatisme. Cerep ini fanatik. Nah, rasa fanatisme ini adalah membuat mati juga. Karena kita terus tidak bisa open mind, berpikir terbuka. Lalu kemudian ada weknyo. Weknyo ini mengerti. Nah, di sini adalah pengertian yang tidak benar. Jadi terkadang karena sudah fanatik kita mengerti tapi tidak benar. Nah, ini juga membunuh juga, mematikan juga. Lalu setelah weknya ada pangku. Nah, ini yang paling sering godaan yang mematikan yang dialami oleh manusia. Pangku itu bisa berupa jabatan, kekuasaan, ataupun harta, tahta. Ini yang sering mematikan. Nah, konsep Shigekkan ini adalah konsep 4 kekuatan alam atau 4 unsur alam yang ada di jagat, yaitu kekuatan avatara jagat. Ada api, angin, air, tanah, ada utara, selatan, timur, barat. Nah, yang unik lagi dari konsep ini, sandangan ini, kalau kita jumlahkan 5, 3, 4 adalah 12. 12 itu adalah unsur waktu dan ruang. Kita jam ada 12. Angkanya 12. Kemudian bulan juga ada 12. Lalu 12 itu disimbolkan 1 dan 2, maka disebut loro-loroning atunggal. Di dalam satu tubuh ini ada 2 unsur, yaitu Tuhan yang mewujud sebagai manusia dan ada sukma sejatinya manusia itu sendiri. Nah, ini sedulur, ini konsep Wonocoloco dari sisi lain yang mungkin tidak sama dengan pandangan-pandangan yang lain. Namun semuanya tidak salah, semuanya benar, karena kebenaran juga harus dilindungi. Ketika kita menyampaikannya secara vulgar dan orang itu tidak siap untuk menerimanya, yang ada hanya perdebatan kosong atau rebut balung tanpa isi. Demikian sedulur, mari kita semua gali lagi budaya leluhur kita agar menuju Nusantara yang gemah ripah roh jinawi, ayam toto titi tentrem kerto raharjo. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, 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 matur nuwun.